Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video yang membahas mengenai algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur kondisi if else, dan switch case. Mari kita mulai. Ya, jadi ini outline pada pertemuan kali ini. Ada struktur kondisi if else, nanti ada pembahasan mengenai if bertingkat atau nested if, lalu pembahasan mengenai switch case, dan nanti ada soal latihan mandiri. Baik, masih ingat dengan soal latihan ini ya? Ini yang buatlah sebuah algoritma atau flowchart untuk menginput 3 buah bilangan bulat dan menampilkan bilangan terbesar di antara ketiganya. Jadi dianggap ketiganya itu berbeda. Nah, cuman ketentuannya tidak boleh menggunakan operator logika. Operator logika itu yang menggabungkan antara dua buah proses ya. Jadi ada AND OR ya. Jadi nggak boleh pakai AND, nggak boleh pakai OR. Kemudian, nah soal yang kedua ini ya sama ya, cuman menggunakan operator logika. Kita bahas satu persatu. Ya, untuk yang soal yang pertama ya, mencari bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinput. Nah, sering saya ingatkan bahwa sebelum mengerjakan soal, kita harus memahami dulu soal tersebut. Pastikan bahwa Anda paham sepenuhnya terhadap maksud dari soalnya. Ya, jadi beberapa checklist yang mungkin bisa dilihat dari suatu soal adalah yang pertama, apakah perlu ada inputan. Ya, kalau di sini dari kalimatnya dibilang untuk menginputkan, berarti perlu ada inputan. Ya, berapa nilai yang harus diinput? Ya, menginputkan 3 buah bilangan. Berarti harus menginputkan 3 buah bilangan. Kemudian apa jenis tipe data dari nilai yang diinput? Nah, biasanya disebutkan di soal. Kalaupun tidak, Anda harus bisa mendefinisikan sendiri ya yang paling efektif tipe datanya. Ya, bilangan bulat ya, berarti kita nanti menggunakan bilangan integer atau tipenya integer. Apa yang diminta untuk ditampilkan? Oh, yang diminta adalah menampilkan bilangan yang terbesar ya. Apakah ada ketentuan lain? Nah, nanti di soal ada nggak ketentuan di luar dari itu ya, selain diketahui input proses outputnya ya, selain itu ada ketentuan lain nggak? Nah, ini kebetulan di sini ada ketentuan tidak boleh menggunakan operator logika. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang alur berpikir dulu ya, atau logika berpikir dulu. Ya, pertama tentu deklarasi 3 buah variabel ya. Saya wakili dengan A, B, dan C. Kemudian menginputkan nilai A, B, C sebagai sebagai untuk memenuhi ya permintaan menginput 3 buah bilangan. Lalu kemudian, nah sekarang logikanya. Jika A lebih besar dari B, maka A adalah kandidat terbesar. Ya. Kandidat ya, jadi belum pasti A itu terbesar. Nah, diperiksa lagi, kalau A dibandingkan dengan C, A lebih besar dari C itu bernilai true, maka A ini sudah pasti yang terbesar. Jadi yang terbesarnya adalah A kalau A lebih besar dari C. Nah, jika tidak, artinya sebaliknya ya, maka C yang terbesar. Kalau C-nya yang lebih besar dari A, maka C-nya yang terbesar. Ya, C-nya tidak perlu dibandingkan lagi dengan B. Kenapa? Karena A dengan B, A-nya lebih besar, maka C-nya sudah pasti lebih besar dibanding B. Ya, jadi C sudah pasti adalah yang terbesar. Nah, sekarang else-nya jika tidak dari ini, artinya B-nya lebih besar dari A, maka B adalah kandidat terbesar. Ya, sekarang B-nya dibandingkan dengan C, ya, maka B sudah pasti yang terbesar, sedangkan kalau C-nya yang lebih besar dari B, maka C-nya yang terbesar. Itu logika berpikir untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana flowchart-nya gitu kan ya. Nah, tapi sebelum flowchart, mungkin ada yang agak lupa, kita ingat kembali operator perbandingan tadi ya. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ada sama dengan, ada tidak sama dengan. Ini adalah operator perbandingan dasar ya yang sering digunakan gitu kan ya di dalam bahasa pemrograman.
Oke, selanjutnya kita bikin flowchartnya. Nah, ini contoh flowchartnya di sini. Jadi di sini deklarasi A, B, C, kemudian menginputkan A, B, C, lalu kemudian jika A lebih besar dari B bernilai true, ya ini lupa di sini harusnya ada true sama false-nya ya. Nah, kita anggap ke kanan itu true, ke kiri itu false ya. True, maka bandingkan antara A dengan C dan seterusnya gitu kan ya. Ini adalah flowchart dari logika berpikir tadi. Nah, ini implementasi di program gitu kan ya. Ini contoh di bahasa C. Ya, jadi untuk menginputkan 3 buah bilangan 1, 2, 3 kita simpan dalam ABC, lalu nanti akan mencetak bilangan terbesarnya jika A lebih besar dari B dan seterusnya gitu kan ya. If A lebih besar dari C, print F A gitu kan ya, hingga nanti ini kalau dicoba, Anda coba di bahasa C akan menampilkan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinputkan. Apakah ada cara lain gitu kan ya? Nah, jadi satu permasalahan atau soal dari algoritma bahasa pemrograman atau apapun gitu kan ya, itu biasanya atau umumnya gitu kan ya, itu ada berbagai macam cara atau metode gitu kan ya. Nah, jadi jawabannya bisa jadi tidak satu, jawabannya bisa jadi beragam. Ini berbeda dengan persoalan matematik ya. Kalau matematik ya biasanya lebih pasti gitu kan, ilmu pastilah gitu kan ya. Jadi kalau matematik 1 tambah 1 ya 2 gitu kan ya. Nah, tapi kalau di sini bisa jadi di algoritma itu ada cara yang berbeda gitu kan ya. Selalu akan ada cara yang lain. Contoh gitu kan ya, ini dengan cara kedua. Alur berpikir, oke, saya deklarasi 3 buah variabel A, B, C, dan max. Nah, ini ada tambahan 1 variabel lagi untuk menyimpan bilangan terbesar. Ya, inputkan nilai ABC. Ya, lalu max-nya saya asumsikan dengan 0. Ya, saya isi dengan 0. Lalu jika A lebih besar dari max, maka max-nya ganti dengan A. A adalah kandidat terbesar. Ya, kenapa? Karena A-nya itu lebih besar dari nilai max yang tersimpan di variabel max. Ya, kemudian jika B lebih besar dari max, ya B yang diinput juga, maka max-nya ganti dengan B. Ya, jadi kalau B-nya ternyata lebih besar dari max, maka kandidat terbesarnya ganti dengan B. Ya, selanjutnya jika C lebih besar dari max, maka max-nya sama dengan C. Jadi C itu adalah kandidat terbesar. Ya, kemudian cetak nilai max. Jadi pencetakannya terakhir. Berbeda dengan logika yang sebelumnya yang mencetak itu di dalam if gitu ya. Ini mencetak di statement yang terakhir. Oke, nah flowchartnya kurang lebih seperti ini ya. Deklarasi A, B, C dan max, kemudian input A, B, C, lalu jika A lebih besar dari max, maka max sama dengan A dan seterusnya. Ya, cetaknya ada di posisi terakhir. Nah, ini adalah implementasi programnya. Ya, tadi hasilnya sama enggak? Sama. Nah, silakan dicoba di editor ya yang Anda gunakan. Maka ini kalau dicoba akan menginputkan 3 buah bilangan dan menampilkan bilangan terbesar di antara ketiganya. Oke, apakah ada cara yang lain gitu ya? Selalu akan ada cara yang lain ya. Nah, ini cara yang ketiga gitu kan ya. Tenang, ini ada banyak sekali alternatif cara gitu kan ya. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga justru cuma butuh 2 variabel, A sama max. Ya. Kita nggak perlu variabel B sama C. Ya, ini lebih singkat nih gitu ya karena variabelnya cuma butuh 2. Nah, input nilai A. Ya, input 1 dulu ya. Selanjutnya nilai A ini kita jadikan kita anggap sebagai nilai max, nilai yang terbesar. Ya, kemudian input nilai A lagi. Ya, ini variabel yang sama bisa dipakai berulang kali. Ya, tentunya nanti bilangan yang diinput itu akan mereplace bilangan yang ada sebelumnya. Ya, setelah itu kita bandingkan apakah A lebih besar dari max? Kalau iya, maka max-nya diganti dengan A tersebut atau bilangan yang terakhir diinput. Lalu input lagi. Ya, kalau misalnya nilai A-nya ini ternyata lebih besar dari max, maka ganti nilai max itu dengan A atau bilangan yang terakhir diinput. Terakhir cetak nilai max.
Ya, flowchartnya bagaimana? Nah, ini flowchartnya ya. Jadi scan A, kemudian max sama dengan A, scan A, kemudian jika A lebih besar dari max, true, dan seterusnya gitu ya, sampai selesai ya. Dan ini adalah contoh programnya atau implementasi programnya di dalam bahasa C. Ya, terlihat di sana lebih singkat dibanding yang sebelumnya gitu kan ya, dan variabel yang digunakan lebih sedikit. Nah, ini bicara mengenai efektivitas, tentu semakin sedikit variabel maka program itu semakin ringan gitu kan ya, karena penyimpanannya cuma sedikit. Baik, kita lanjutkan. Adakah cara yang lain? Pasti ada, selalu ada gitu kan ya. Hanya mungkin Anda silakan temukan caramu sendiri gitu kan ya. Dan saya yakin ya di sini banyak lah gitu kan ya yang punya mungkin ide gitu dan cara yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan tadi. Oke. Bagaimana dengan soal kedua ya? Soal kedua itu sebenarnya sama dengan soal pertama gitu kan ya. Hanya saja tidak boleh menggunakan boleh menggunakan operator logika. Kalau yang pertama kan tidak boleh menggunakan operator logika. Nah, yang kedua ini lebih ringan syaratnya, boleh menggunakan operator logika. Dengan menggunakan operator logika, yaitu operator logika AND, OR, atau NOT, gitu ya, maka programnya bisa jadi lebih singkat secara urutan atau secara jumlah baris, gitu ya. Oke, nah ingat kembali bahwa logika AND itu kalau digabungkan dia akan bernilai true hasilnya pada saat kedua statement itu bernilai true ya. Sisanya bernilai false. Sedangkan logika OR itu akan bernilai true saat salah satu dari statement yang diperiksa atau yang digabungkan itu bernilai true. Sisanya kalau keduanya false maka false. Nah, kembali ke soal yang kedua tadi gitu ya. Alur berpikirnya sama ya, kita deklarasi ABC, kemudian input nilai ABC, jika A lebih besar dari B dan langsung ya. Jadi di sini kita menggunakan tanda dan ya, sehingga dua kondisi ini harus terpenuhi. Jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka cetak A, berarti A terbesar. Langsung ketemu di sini yang terbesar karena kedua ini bernilai true, baru nanti nilai A ini jadi yang terbesar. Jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka B-nya adalah yang terbesar. Ya. Nah, jika C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B, maka C-nya adalah yang terbesar. Ini lebih singkat ya, secara ini logika gitu kan ya. Dan ini flowchartnya ya, jadi langsung pakai tanda dan di situ di dalam pemeriksaan kondisinya ya. Kemudian terakhir di sini implementasi programnya gitu kan ya, yang tadi ya, implementasi program di bahasa C untuk contoh solusi yang menggunakan operator logika AND. Ya. Nah, jadi apa yang dipelajari tadi gitu ya, hari ini gitu ya, kita sebenarnya belajar mengenai struktur kondisi if dan else. Nah, ini sedikit teoritisnya atau struktur umumnya. Jadi struktur kondisi if then, ini bentuk satu ya, if then, jadi tanpa else. Itu kalau dituliskan dalam bentuk statement, jadi if diikuti dengan kondisi, dan ini adalah kondisi yang dijalankan pada saat kondisi di sini bernilai true, maka di sini akan dikerjakan. Kalau bernilai false, maka tidak ada yang dikerjakan di sini dan langsung menuju ke next instruction atau ke perintah selanjutnya. Flowchartnya bagaimana? Flowchartnya juga sederhana gitu ya. Jadi dia datang dari sini alurnya, kemudian ketemu kondisi. Kalau dia bernilai true, maka statement true yang akan dijalankan. Sebaliknya, kalau bernilai false, tidak ada statement yang dijalankan dan akan menjalankan next instruction yang ada di bawah. Nah, ini hanya penulisan program gitu ya, atau flowchart gitu ya. Itu bisa jadi penggambarannya berbeda-beda ya. Ada yang true-nya ke sini, kemudian true-nya ke bawah juga silakan aja. Yang penting jelas mana true false-nya.
Kalau tidak ditulis maka asumsinya sebelah kanan true, sebelah kiri false dan sebagainya. Jadi bebas ya penggambaran flowchartnya. Nah, berikutnya bentuk yang kedua, if then else ya. Kalau bentuknya if then else, maka ada else di sana setelah kondisi if ya. Jadi ada nilai false-nya. If kondisinya bernilai true, maka statement true yang akan dijalankan. Else-nya, maka kalau misalnya kondisinya salah, maka statement yang false di sinilah yang akan dijalankan, gitu kan ya. Itu bentuk kondisi if then else. Flowchart-nya bagaimana? Ya mirip seperti yang tadi, hanya saja di sini pada saat false ada statement yang dijalankan. Jadi if kondisinya true maka ke kanan, ya bernilai true, statement true. Ya, jika false maka ke kiri, ya statement false yang dijalankan. Oke, nah ini penulisannya sebenarnya bisa bolak-balik kanan kiri, hanya saja tentunya kewajarannya adalah kalau true itu ke kanan. Oke, bisa juga dituliskan di bawah di sini gitu kan ya, tergantung dari kita pengen menuliskannya nyamannya yang mana ya. Oke, berikutnya nested if ya, atau if bersarang, if yang bersusun bertingkat. Nah ini ya prinsipnya sama dengan if then else ya, sama dengan if then else ya. Hanya saja mungkin if bersarang ini nanti ada if di dalam if ya. Jadi tadi contoh yang terbesar tadi itu ada if di dalam if ya, namanya if bersarang. Jadi bernilai true nanti kan ada statement. Nah statement ini diisi dengan kondisi lagi gitu ya, diisi dengan if lagi gitu ya. Maka itu sudah dianggap sebagai if yang bersusun atau bersarang ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada if kondisi, di sini ketemu kondisi lagi, ya baru nanti ketemu statement. Kalau digambarkan dalam bentuk algoritma atau program, ya jika kondisinya ini adalah mewakili yang satu di sini, nah kemudian dari sini kan true ya. Kalau true ketemu kondisi lagi, maka di sini pasti ketemu if lagi. Langsung ketemu if kondisi. Ya, kemudian kalau true ketemu S1, ketemulah di sini S1. False-nya nggak ngapa-ngapain, ya langsung menuju ke sini. Ya, nah dari sini kemana? Langsung menuju ke next instruction. Tidak melewati S2. S2 ini akan dilewati pada saat kondisi yang pertama, kondisi 1 ini bernilai false. Itu baru nanti S2 dijalankan. Ya. Nah ini kalau misalnya flowchartnya seperti ini, if true S1, ini S2 dan seterusnya. Ini hanya ada else-nya pada saat kondisi yang kedua. Ya saya kira sama saja gitu ya. Ini contoh yang lain gitu kan ya. Intinya saya tadi gitu kan ya, kita harus bisa membaca flowchart, kemudian mengkonversi dalam bentuk program, dan sebaliknya dari program itu kita bisa mengkonversi ke dalam bentuk flowchart gitu kan ya, sehingga secara visual mudah dipahami gitu kan ya. Nah ini contoh misalnya S1 nih, ada statement 1 ya. Statement 1 ini dijalankan itu pada saat kondisi 1 bernilai true, sehingga statement 1 itu tidak terpengaruh oleh kondisi 2, mau true atau false, statement 1 selalu dijalankan. If kondisi 1 langsung S1. Jadi true ketemu S1, ya sini tuliskan S1. Ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah ini ada struktur kondisi alternatif gitu kan ya, yang mungkin sering digunakan juga, yaitu switch case ya. Struktur kondisi switch case itu biasanya dipakai untuk hal-hal yang memang kondisinya banyak ya, tapi secara sederhana itu bisa diwakili. Contoh misalnya katakanlah kalau ada kondisi grading misalnya gitu ya, grade A itu nanti katakanlah misalnya dengan ujian gitu ya, konversi seperti itu, grade B nanti apa, grade C nanti apa, dan seterusnya. Nah itu kalau ada struktur kondisi seperti itu bisa menggunakan switch case. Jadi switch ini, expression di sini ini kalau dalam bahasa sih berupa variabel ya, variabel A, B, C, jadi suatu variabel ya yang punya nilai bertipe integer atau karakter gitu ya. Dalam bahasa sih hanya boleh integer dan karakter. Kalau di pemrograman lain menyesuaikan ya, kayak di Java
PHP itu lebih fleksibel. Ini isinya bisa tipe datanya beraneka ragam. Jadi tidak harus integer atau karakter. Case-nya, jadi misalnya di sini variabelnya adalah nilai ya. Case-nya misalnya case 10 maka ngapain. Case 20 ngapain. Case 30 ngapain gitu ya. Jadi seperti itu. Ini kayak if-nya ini apa, if-nya ini apa, if-nya ini ngapain, if-nya ini ngapain. Ya. Kemudian setelah case diikuti dengan alternatif atau kondisi nilai variable expression ya. Kemudian setelah akhir statement dari case itu ditambahkan dengan break ya. Untuk menghentikan mencegah eksekusi dari perintah statement yang setelahnya ya. Nanti kita lihat ya di contoh. Nah, contoh misalnya gitu ya, tulis program untuk menentukan wilayah pos gitu ya, berdasarkan kode pos gitu ya, untuk daerah Jakarta. Misalnya di inputnya adalah kode pos gitu ya. Kemudian kita ingin menentukan apakah itu wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, atau Jakarta Utara. Ya, berdasarkan apa? 2 digit pertama dari kode pos itu gitu ya. Kalau 10 itu Jakarta Pusat, Jakarta Barat 11 dan seterusnya. Ya, kita coba ya. Nah, ini programnya gitu, potongan programnya lebih cepat gitu. Kita deklarasi variabel kode pos dan juga kode wilayah ya. Kemudian di inputnya adalah kode pos, kita scanf, UD ini unsigned integer ya. Jadi kenapa? Karena kode pos itu tidak ada yang negatif ya. Maka kita bisa gunakan unsigned integer ya. Kemudian kode pos ini masuk. Lalu karena kita butuh 2 digit yang pertama, maka kita bagi dengan 1000. Nah, pembagian dengan 1000 itu akan selalu bernilai bulat ya, bernilai bulat sehingga akan didapatkanlah 2 digit pertama ya kode pos. Kemudian kita bisa pakai switch ya, kode wilayah tadi ya, yang ini kode wilayah yang telah dibagi 1000. Kemudian kalau 10 maka Jakarta Pusat, kalau 11 itu Jakarta Barat dan seterusnya. Nah, di sini seandainya perintah break itu tidak digunakan pada saat kita inputnya 10, maka nanti ya ini mungkin sifat dari switch case ya. Saat inputnya break misalnya tidak digunakan, maka di inputnya misalnya 10, maka yang ditampilkan ya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan seterusnya sampai luar Jakarta pun akan tampil. Ya, kenapa? Karena memang sifatnya seperti itu. Setelah case di sini harus ketemu break agar tidak melanjutkan pemeriksaan kondisi di yang bawahnya di sini. Jadi itu kurang lebih. Jadi dia akan menjalankan statement yang ketemu kondisi yang benar. Ya, selanjutnya sudah tidak diperiksa lagi. Oke, berikutnya di sini ada beberapa latihan mandiri ya, yang mungkin teman-teman bisa coba gitu kan ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan atau ditanyakan di kolom komentar ya, atau mungkin dibahas di kelas ya, kelas kita. Oke, ini ya saya jelaskan satu persatu beberapa soal ya, biar pemahaman terhadap soalnya itu tidak melenceng gitu kan ya. Ini kita diminta untuk menyusun program atau algoritma untuk menginput 3 buah bilangan, lalu di situ berdasarkan 3 buah bilangan yang menyatakan panjang sisi sebuah segitiga, kita bisa menentukan apakah segitiga itu sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Ya, saya kira kalau ada 2 sisi yang sama berarti itu sama sisi. Kalau ada kalau ada 2 sisi yang sama itu sama kaki. Kalau ketiganya sama sisi, gitu kan ya. Sisanya adalah sembarang kalau tidak sama semuanya. Dan ini catatan tidak boleh menggunakan operator logika AND dan OR. Nah, jadi nggak boleh, gitu kan ya. Nah, ini tantangannya adalah tidak boleh menggunakan operator logika. Soal yang kedua, ini mirip seperti tadi, tapi menginputnya 3 buah bilangan yang menyatakan nilai ujian. Ya, dan ini kalau misalnya ketiga mata kuliah itu lulus, maka cetak 3. Kalau ada 2 yang lulus, maka cetak 2. Ada 1 yang lulus, maka cetak 1.
Kalau tidak ada yang lulus, maka cetak 0. Mata kuliah dinyatakan lulus kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Nah, ini saya kira harusnya tidak terlalu susah ini. Yang ketiga, nah ini untuk menghitung lama bekerja seseorang pegawai. Jadi jika jam masuk dan jam pulang itu diinput, ya, dengan asumsi bahwa jam berupa angka 1 sampai 12 dan seorang pegawai bekerja kurang dari 12 jam. Ini ketentuannya, ya. Jadi misalnya jam masuknya 10, jam keluarnya 11, maka lama bekerjanya adalah 1 jam. Ya, nanti kalau di inputnya jam masuknya 10, jam keluarnya adalah 2, maka bekerjanya adalah 4 jam. Kenapa? Ya, karena jam 10 malam ini ya. Jam 10 malam, kemudian nanti keluarnya jam 2 pagi gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, soal yang keempat, soal mandiri yang keempat ini kita diminta untuk memasukkan kode jenis dan harga suatu barang. Ya, untuk setiap jenis masing-masing akan diberikan diskon 10% untuk yang A, untuk yang B itu 15%, untuk yang C itu 20%. Program akan menghitung berapa harga setelah didiskon. Nah, misalnya kode 10 ya, kemudian jenisnya B, maka harganya misalnya 10.000, maka jenis barang B mendapat diskon 15%, harga setelah didiskon adalah 8.500. Ya, ini menggunakan operator if ya, struktur kondisi if, dan juga nanti ada beberapa mungkin operator aritmetik. Yang kelima, nah ini grading mata kuliah ya. Jadi diminta untuk menginput nama mata kuliah, SKS-nya, kemudian nilainya gitu kan ya. Nah, kemudian dicari ya, grade-nya berapa. Ya, misalnya di inputnya nilainya 84, maka grade-nya adalah A- gitu ya, sesuai dengan tabel ini ya. Oke, saya kira itu video atau materi untuk kali ini gitu kan ya, semoga bermanfaat ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin diusulkan atau disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau pada saat tatap muka di kelas ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.